Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejati. Bapak Ibu semuanya, hari ini kembali lagi kita akan mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Pak Rudi, sehingga dikenal dengan studi bersama tentang Patanjali. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan melakukan invokasi terlebih dahulu. Sebelumnya mohon di-mute agar tidak mengganggu, tapi kalau tidak di-mute, mohon mengucapkan apa yang disampaikan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu. Mari kita invokasi sejenak. Masing-masing bisa mengucapkan invokasi di dalam rumah masing-masing ya, karena ini mantra ini menetralisir ruangan. Kalau kita mengucapkan, ruangan kita itu ternetralisir. Bagi mereka yang clairvoyant pasti tahu. Semua elemental dan makhluk-makhluk yang negatif terpental semua kena invokasi ini. Mari kita mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi atas invokasinya. Kita akan masuk dalam pembelajaran karena saya tidak akan terlalu panjang lebar sehingga waktu tidak habis ya. Yaitu kita akan di bab 2 mulai dari Sutra 23 untuk apa Purusa dan Prakriti dipersatukan. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ini banyak manusia pada umumnya banyak yang bertanya, untuk apa roh manusia yang sudah sempurna itu perlu turun ke alam-alam yang makin kasar dan bersatu dengan materi, prakriti itu materi atau zat, dan mengalami ratusan inkarnasi berjuta-juta tahun di dunia dengan penuh penderitaan, dan nanti akhirnya toh kembali ke alamnya dia, alam ilahiyah. Nah, itu untuk apa tujuannya? Jadi ini adalah pertanyaan yang pada umumnya banyak orang ingin tahu. Nah, ini akan diuraikan secara panjang lebar di dalam bab 2 Sutra 23 dalam Yoga Sutra Patanjali. Jadi bab 2, 23 itu tulisannya Pak David sudah di-share. Nah, ini. Itu. Jadi bab 2, 23, Sutra 23, yang atas bahasa Inggrisnya, saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Kalau nanti terjemahnya ada yang salah bisa dikoreksi. Jadi tujuan dari penyatuan
antara Purusya dengan Prakriti. Purusya itu roh, Prakriti itu materi atau spirit, dan matter, subjek dengan objek, yang melihat dengan yang dilihat. Tujuannya adalah agar Purusya memperoleh keinsyafan akan sifatnya yang sejati dan juga pengembangan kekuatan-kekuatan yang melekat padanya dan pada Prakriti. Jadi ini sutranya sedikit, padat sekali, tapi uraiannya bisa memerlukan satu buku sendiri ini. Karena ini adalah sutra yang penting. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa manusia sudah sempurna, di alamnya sendiri adalah kesadaran murni, kok disatukan dengan materi atau zat yang mengandung 3 guna, guna situ raja sama serta. Tujuannya itu di sini dikatakan lagi untuk memperoleh keinsyafan akan swarupa atau sifatnya yang sejati dan mengembangkan kekuatan-kekuatan yang melekat pada Purusya dan juga pada Prakriti. Nah, ini ada hubungannya dengan teori evolusi. Evolusi adalah kemajuan. Jadi semua yang ada di tata surya ini itu semua adalah berkembang, grow, tumbuh, berkembang, mulai sebutir debu, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dewa-dewa, sampai dengan yang atas-atas itu, makhluk agung dan sebagainya, itu semua tumbuh dan berkembang. Tidak ada yang stagnan, diam di tempat. Dan ada pepatah mengatakan sebetulnya bahwa tiada sesuatu yang baru di bawah kolong langit itu. Jadi di bawah kolong langit itu sebetulnya semua sudah ada. Cuma manusia nanti kalau sudah kesadaran meningkat gini, dia menemukan itu. Sampai tingkat lagi menemukan yang lain lagi. Jadi ilmu pengetahuan pun seperti diuraikan oleh para ilmuwan itu sebetulnya sudah ada dulunya. Akhirnya ditemukan oleh seseorang dan baru disiarkan. Begitu juga ilmu pengetahuan kerohanian. Jadi ini Sutra 23 itu menceritakan tentang evolusi, yaitu yang kita berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Jadi inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ceritanya panjang sekali, memerlukan jutaan tahun, ratusan juta tahun, hanya dipadatkan, disingkat menjadi sutra. Karena zaman dahulu ini kan dibuat sebelum Masehi. Jadi zaman dulu orang-orang itu pikirannya belum berkembang, jadi dikasih sutra. Kalau di Bhagavad Sloka, ini sutra untuk mengingat, kan lebih mudah mengingat kalau cuma sedikit ini. Jadi mulai dulu orang-orang berilmu itu menguraikan tentang kehidupan. Zaman-zaman dulu, seperti sering dikatakan nenek moyang kita, Nusantara kita itu pengetahuannya dulu-dulu itu sudah hebat dan canggih-canggih. Tanpa alat bantu, sudah bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Tentang tata surya, tentang bintang-bintang pergerakan, tentang zaman-zaman yang lampau, tentang kehidupan, sudah tahu. Jadi makanya tujuannya dipadatkan ini adalah untuk mengerti
Dan zaman dulu itu diolah sendiri. Pengetahuan itu diolah sendiri. Kalau sekarang kan harus diuraikan panjang lebar sampai memerlukan banyak buku. Nah, ini salah satu contohnya ya ini Sutra 23. Ini adalah suatu sutra yang mencatat ide esensial dan fundamental landasan dari hukum evolusi. Jadi hukum evolusi adalah salah satu rencana daripada Sang Iswara. Kita biasa manggil kalau di Yoga Sutra Tuhan kita panggil Iswara, kalau di Bhagavad Gita kita manggil Brahman, kalau di luaran kan ada Tuhan dan sebagainya, kita panggil Iswara saja. Di evolusi dan kembali kepada Iswara. Jadi menurut pandangan ilmu pengetahuan modern, secara umum dilihat bahwa ada kecenderungan untuk berevolusi. Kita bisa lihat mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Dan mereka semua, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, seperti bebatuan juga berevolusi, cuma karena evolusinya sangat lamban, pelan, kita hiraukan saja, tidak dihiraukan saja. Dan badan-badan dari tanaman, binatang, dan manusia itu berusaha menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi kalau binatang atau makhluk hidup yang hidup di Eskimo, di kutub, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang minus derajat sekian. Begitu juga yang hidup di alam yang panas sekali, sekitar 30-40 derajat Celcius, dia juga bisa menyesuaikan. Di badan-badan mereka itu lama-kelamaan menyesuaikan. Dan berusaha badan-badan, ya ini kita membicarakan badan-badan, juga mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kapasitas-kapasitas baru. Jadi orang yang hidup sebagai nelayan zaman dulu itu, mereka itu lebih tahan menyelam ke dalam laut. Jadi bisa sampai 5 menit. Tetapi kalau kita di laut 1 menit saja sudah nggak kuat. Mereka lama bisa menyelam, terus timbul ambil napas, menyelam lagi lama. Jadi badan-badan menyesuaikan dengan lingkungan di mana mereka dilahirkan. Jadi sedangkan sayangnya ilmu pengetahuan itu hanya mempelajari dari segi bentuknya saja. Seperti Darwin itu bahwa manusia berasal dari kera, begini itu secara hanya bentuknya saja. Dan tidak menghiraukan tentang evolusi hidup. Jadi sebetulnya ada kekurangan. Jadi kalau di ajaran-ajaran spiritual, kita membicarakan tentang evolusi hidup dan evolusi bentuk. Jadi di mana ada bentuk-bentuk, di dalamnya pasti ada kehidupan. Itu sudah hukum alam ya, pasti ada kehidupan. Bahkan sampai doa teosofi itu sampai di dalam atom saja ada kehidupan. Karena jadi invokasinya, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Jadi mulai pembabaran manifestasi itu sudah ada, setiap manifestasi, setiap ada bentuk. Ini syariah kita harus pegang, setiap ada bentuk pasti ada kehidupan di dalamnya. Bentuk apa saja. Dan kalau ilmu pengetahuan mungkin mengatakan anorganik ya, tapi di Yoga Sutra Patanjali atau di teosofi ini
meskipun benda-benda tambang itu semua ada kehidupan. Dan sumber kehidupan antara batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia itu sama. Unsur-unsurnya juga banyak yang sama. Kita dengan binatang sapi lah misalnya, itu banyak unsur-unsur yang sama. Juga ada seknya, ada unsur oksigennya, ininya. Dengan pohon pun kita juga sama bahan-bahannya ya maksudnya. Dengan suatu gunung juga sama. Nah, tujuannya berevolusi itu tadi adalah untuk memperoleh keinsafan akan sifatnya yang sejati, mengembangkan kesadaran, dan begitu juga yang prakriti atau materi mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk merespon kemauan dari hidup yang ada di dalamnya. Karena semakin kompleks badan-badan itu ditempati oleh hidup yang lebih berkembang. Jadi kalau kita melihat hanya teori bentuk saja, evolusi bentuk saja, asalnya ada sesuatu yang kurang. Jadi untuk dikombinasi, sekarang ilmu pengetahuan belum mau mengakui tentang hidup karena kan mereka tidak bisa membuktikan atau harus ada buktinya. Nah, sekarang mengenai bab 223 ini, mengapa manusia disatukan dengan prakriti, dihubungkan dengan prakriti? Jawabannya adalah kurang lebih untuk mengembangkan kekuasaan-kekuasaan atau kekuatan-kekuatan yang dalam keadaan laten berada dalam prakriti dan juga dalam manusia. Jadi tujuannya kita diturunkan ke dunia dan mengalami berbagai penderitaan dan sebagainya, itu kita akan mengembangkan potensi-potensi ilahi atau kekuatan-kekuatan yang masih laten di dalam diri kita maupun di dalam badan-badan kita, prakriti. Seperti tujuan teosofi yang ketiga adalah mengembangkan potensi-potensi ilahi atau kemampuan-kemampuan yang masih laten di dalam diri kita. Karena kemampuan-kemampuan itu nanti dengan kita sering inkarnasi, itu makin berkembang, akhirnya seperti sumber aslinya, seperti makrokosmos. Dan akhirnya kita juga, kalau berkembang sepenuhnya, kita menjadi serba omni nanti. Omnipresent, omniscient, omnipotent. Jadi kita nanti pada akhirnya, kita semua ya tanpa kembali, menjadi maha tahu, maha ada di mana-mana, dan maha kuasa. Dan tujuan terakhirnya, kita diturunkan ke bawah ini, adalah untuk mencapai self-realisasi, realisasi diri sendiri, atau mencapai enlightenment. Kalau di Yoga Sutra itu istilahnya mencapai kaivalya. Itu kalau disingkat teori evolusi adalah demikian, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tapi untuk mengerti itu semua harus kita uraikan pelan-pelan. Jadi kita harus tahu dulu, pertama-tama kita harus tahu dulu apakah kekuasaan-kekuasaan dari manusia dan kekuasaan-kekuasaan atau kekuatan-kekuatan dari prakriti. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud. Itu karena sekarang kan potensial kita di dalam diri kita masih laten, potensial kita perkembangkan sampai mencapai kekuasaan sepenuhnya. Jadi untuk mengerti ini, kita harus mengerti
hukum evolusi. Hukum evolusi itu adalah rencana daripada Iswara. Karena Tuhan itu mempunyai rencana. Nah, rencana itu adalah evolusi yang ditunjang oleh banyak sekali, ratusan bahkan ribuan hukum-hukum. Ada hukum karma, hukum reinkarnasi, hukum timbal balik, hukum apa. Ini ada suara apa ya? Lagi cari. Ada yang tidak memperhatikan. Nah, Ada suara-suara keras sekali. Setiawan Yahudi. Oke, lanjut Pak. Ya. Ya, jadi kita harus mengerti hukum evolusi yang dibagi ada dua. Satu sisi menuju pada perkembangan kesadaran secara bertahap. Jadi evolusi tujuannya satu, mengembangkan kita sebagai manusia, sebagai manusia, kesadaran kita nanti akhirnya berkembang secara bertahap, step by step. Karena evolusi itu kan pelan sekali prosesnya. Kalau evolusi kan cepat. Jadi pelan kita harus mengembangkan step by step. Kesadaran kita dikembangkan di satu sisi. Pada sisi lain, menambah efektivitas dari kendaraan-kendaraan atau badan-badannya. Dan badan-badan kita akhirnya selama kita pakai, nanti dia juga akhirnya berkembang menjadi lebih responsif. Responsif itu artinya sudah mudah menanggapi apa yang dimaukan oleh sang penghuni badan. Jadi nanti dua-dua berkembang. Jadi kita sebagai manusia juga kesadarannya makin meningkat, makin halus, makin halus. Begitu juga badan yang kita pakai makin kompleks, makin berkembang, dan makin responsif apa yang dimaukan oleh sang penghuni, dia bisa menuruti. Jadi di dalam, contohnya yang gampang di dalam dunia tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, itu perkembangan kesadarannya juga mengalami peningkatan. Dalam pengembangan perjalanan itu makin meningkat. Jadi contohnya kalau kita beralih dari dunia yang satu beralih ke dunia yang lainnya, kita bisa tahu bahwa selain kesadarannya berkembang, kendaraan-kendaraannya juga semakin rumit, semakin kompleks. Jadi contohnya dapat dikasih gambarnya Pak David, mungkin sebagai contoh ilustrasi supaya lebih gampang diterima. Nah ini, jadi contohnya sebuah batu-batuan atau mineral, ini di dalam gambar ini, kesadarannya dia itu pada umumnya bisa hanya mengambang sama memuai sama mengkerut. Kalau oleh panas mengerut ya, kalau dingin memuai. Nah, kesadaran dia yang paling tinggi ada perasaannya sedikit sekali. Itu hanya di dalam gambar itu dilihat dia hanya setitik di dalam alam astral itu. Dia sebetulnya sudah mulai ada rasa, tapi hanya setitik saja. Kesadarannya lebih banyak di bagian fisik. Fisik punya fisik yang itu padat cair gas. Fisiknya yang atomis agak sedikit. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan, kesadaran secara fisik sudah seluruhnya rata berkembang. Karena setiap pohon atau tumbuh-tumbuhan itu mempunyai ethernya juga.
kalau di foto, misalnya ada foto keliling ya, yang terbaru itu, bisa melihat aura pohon itu juga fisik karena internal. Nah, tapi di dalam tumbuh-tumbuhan kesadaran emosionalnya juga sudah jauh berkembang dibandingkan bebatuan. Contoh yang sering terjadi kalau kita menanam pohon itu dengan kasih sayang, terus sering di sekitar pohon itu dikasih lagu-lagu yang seperti kalau lagu di Jawa seperti gamelan atau lagu-lagu klasik dari Beethoven, Bach atau Mozart, itu pertumbuhan dia dapat merespon dan akhirnya bertumbuh dengan subur sekali. Itu bisa dicoba. Demikian juga makin maju binatang, selain badannya lebih complicated daripada tumbuhan atau mineral karena sudah mulai bisa bergerak, berjalan kemana-mana. Kalau tumbuh-tumbuhan kan hanya di tempat saja. Nah, dia kesadarannya sudah mulai ada pikiran, itu kan kuning kecil itu. Jadi sebetulnya terutama binatang-binatang yang menyusui ya, binatang-binatang menyusui, apalagi yang sebagai piaraan, hewan-hewan piaraan, itu pikirannya sudah ada. Jadi seperti anjing, itu sudah mulai ada pikiran, bisa diajari, bisa diajari ngitung. Termasuk ikan lumba-lumba, itu termasuk binatang mamalia. Karena dia tidak bernapas dengan insan, tapi dengan paru-paru, dan dia tidak bertelur, tapi beranak melahirkan seperti sapi, anjing, kucing, kera itu. Kalau yang lainnya kan ikan-ikan yang lainnya dengan insan dan dia menelur itu perkembangannya beda. Nah, tapi di dalam manusia kita lihat dalam gambar perkembangan fisik itu sudah sempurna karena sudah kita selesaikan waktu zaman kita hidup di zaman Lemuria, zaman Jurassic Park. Badan manusia itu berkembang, memang kita mengembangkan badan fisik sampai badan fisiknya ada yang sampai 15 sampai 20 meter tingginya, mata satu di tengah, siklop. Terus waktu zaman Atlantis, bangsa keempat, kita mengembangkan emosi. Jadi perasaannya kita juga kita kembangkan. Dulu-dulu masih zaman Lemuria, badan kita ini ditusuk-tusuk nggak sakit. Sampai ditusuk, tembus telinga, hidung, apa itu. Itu tujuannya dia mengembangkan rasa sakit. Sampai akhirnya di Atlantis sudah berkembang sepenuhnya. Jadi sudah berkembang sepenuhnya. Jadi kita sekarang itu dicubit saja rasa sakit. Jadi padahal dulu itu untuk merasakan sakit kita belajar berabad-abad. Nah, juga dalam manusia itu karena beda dengan mineral, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kalau tumbuh-tumbuhan, mineral, binatang itu hanya ada unsur logos kedua dan logos ketiga, atau hanya ada Wisnu dan Brahma. Sedangkan di dalam manusia 3 unsur itu lengkap. Brahma, Wisnu, Siwa, Bapak, Putra, Roh Kudus, logos satu, logos kedua, logos ketiga itu ada semua. Maka kita digambarkan seperti Bapak kita yang ada di surga. Karena kita itu persis dengan Bapak yang ada di surga. Karena Bapak itu tunggal, kita juga Trimurti. Itu yang nanti kita diuraikan lagi. Jadi kesadaran mentalnya sudah mulai maju berkembang. Itu intelek ya. Intelijensinya itu juga mulai berkembang manusia. Tapi ada yang belum ya sekarang. Tapi ya banyak yang sudah. Itu yang digambarkan dengan warna apa itu abu-abu apa ungu muda ya. Nah, terus manusia makin berkembang lagi, yang paling atas itu ada setitik warna ungu. Itu adalah
intuisi atau budi. Nah, kalau itu bisa berkembang, kita bisa mengalami anandam, jadi kebahagiaan yang sejati. Nah, kebahagiaan yang sejati itu tempatnya adalah di dimensi ke-6. Kalau fisikal tadi, badan fisik adalah 3 dimensi, astral, emosional 4 dimensi, mental 5 dimensi. Kebahagiaan yang sejati, yang hakiki itu adalah di alam yang dengan 6 dimensi. Karena pikiran, perasaan itu sudah tidak ada. Kita sudah melampaui itu, sudah beyond man. Jadi kita sudah melampaui yang fana. Jadi hidup di intuisional dan universal itu lebih abadi. Kalau di sini fisik bisa mati, badan asal bisa mati, badan mental, intelek bisa mati. Nanti inkarnasi, fisik baru, asal baru, mental baru, mati lagi, 3-3, mati pertama, mati kedua, mati ketiga, hidup lagi. Tapi yang kalau sudah di universal itu, kita selamanya ada terus. Meskipun kita berevolusi berapa kali, soul kita tetap itu sudah. Nah, tapi kalau manusia yang spiritual, seperti kita nanti kalau mempraktekkan Yoga Sutra Patanjali, kesadaran kita bukan hanya sampai intuisional, tapi terus menghubung sampai alam-alam yang ilahiyah. Jadi mereka yang seorang yogi, seorang sannyasi yang sudah maju, itu pengaruh duniawinya sangat sedikit. Itu yang digambarkan coklat di paling bawah itu sedikit, karena sudah dikikis habis dengan latihan-latihan self purification seperti ahimsa, satya, brahmacharya, vegetarian dan sebagainya. Jadi fisiknya sudah tidak mempengaruhi, eternya sudah tidak mengaruhi, asalnya juga makin sedikit. Itu yang maksudnya dia yang gendut itu di antara mental luhur dan intuisional itu. Itu di sini dia paling lebar. Seperti seorang sannyasi itu, di sini gambarnya seorang sannyasi ya, pertata dan sebagainya, sampai alam intuisi itu sampai tingkat ke-7 sudah penuh semua, sampai ada juga sampai alam di atasnya, universal atau alam atma. Ini perkembangan. Jadi kalau badan itu berkembang, prakriti, manusia juga berkembang. Jadi contohnya kalau seekor siput itu otaknya beda dengan seekor anjing, karena lebih komplit. Anjing lebih ribet ya, lebih banyak saraf-saraf dan sebagainya. Begitupun anjing atau kera berbeda dengan manusia. Meskipun otak-otak itu bahannya sama, kalau dilihat sama, ada unsur ininya, unsur ini sama, tapi untuk merespon itu sudah jauh berbeda. Nah, demikian juga manusia dengan seorang yang sudah spiritual, susunan saraf-sarafnya juga sudah beda jauh. Daya responnya dia sampai bisa menangkap unsur-unsur dari alam-alam yang luhur. Ini maksudnya ini tadi memberi contoh bahwa makin berkembang manusia, kesadarannya makin berkembang, itu kendaraannya juga makin kompleks. Dan makin bisa merespon apa yang dikehendaki oleh sang jiwa. Jadi itu mengenai perkembangan kesadaran dan badan-badannya. Jadi ini hanya sekedar contoh. Jadi tadi sudah dibandingkan antara otak binatang yang biasa dengan otak yang anjingnya sudah beda, anjing dengan manusia beda, manusia dengan seorang yogi juga beda.
baik urusiannya maupun prakritinya. Dua-dua berkembang. Nah, itu tujuan evolusi adalah itu. Supaya kita bisa mengembangkan kekuatan-kekuatan yang masih terpendam di dalam diri manusia, dan juga kita selain mengembangkan badan-badannya, kita juga bisa menguasai kendaraan-kendaraan. Karena kendaraan ini selain ada kendaraan fisik, ada kendaraan astral, ada kendaraan mental, ada kendaraan budi, ada juga kendaraan yang lebih tinggi. Ada pertanyaan? Boleh tanya, Pak. Silakan. Ini terkait juga dengan teori yang tadi Bapak Rudi sebutkan. Pertama kali yang saya catat itu adalah bahwa yang dipelajari oleh sains modern itu, kalau benda itu tidak ada kehidupannya gitu. Sebab tadi kalau nggak salah Pak Rudi bilang semua itu ada kehidupannya, seperti mineral. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah kehidupan seperti mineral tersebut itu punya kesadaran, Pak? Oh ya. Sudah itu saja, Pak. Mesti ada lagi, Pak. Ada selanjutnya kalau misalnya kalau memang jawabannya seperti yang saya duga, saya baru ada pertanyaan. Tapi kalau enggak ya. Memang kalau di teosofi ada, Pak, kesadarannya. Baik, tadi Pak. kan dikatakan kemudian bahwa mineral itu juga menghasilkan berbagai benda seperti besi dan lain-lain yang digunakan untuk membuat robot, Pak. Yang kita kenal sekarang ya. Jadi apakah mungkin bahwa robot itu yang mineral ini dikatakan hidup itu juga nanti akan punya kesadaran? Apabila kesadaran itu ada, apakah kesadaran robot ini berevolusi seperti dari mineral, kemudian sepelan, anion, dan seterusnya, Pak? Itu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang berevolusi itu adalah mineralnya, Pak. Benda-benda tambangnya, besi-besinya. Kalau seperti sudah robot, mobil, dan sebagainya, pesawat terbang, itu kan sudah buatan manusia. Tapi bahan-bahannya itu kan terdiri dari mineral. Nah, mineral itu berkembang dan mereka mempunyai kesadaran tersendiri. Itu nanti akan kita uraikan waktu kita membicarakan tentang planetary, jadi tentang planet-planet, terus cen-cen, ronde, ya itu ya cain, terus perputaran, perpisaran, itu nanti kita akan bicarakan perkembangan kesadaran, karena semua itu waktu ya saat ini sudah ada kehidupan, karena waktu pembabaran ada Kohat atau logos ketiga dan ada dari prana, ji, kehidupan itu. Dan itu mulai mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang semua itu ada. Nanti memang ada bukunya sendiri. Tapi intisarinya mereka berkembang semua. Berkembang makin lama makin maju, makin kompleks dan makin berkemampuan karena ada mempunyai kekuatan-kekuatan sendiri. Dan badan-badan itu nanti kalau sudah menjadi badannya binatang atau manusia, badan-badan itu mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai kesadaran sendiri yang berbeda dengan kesadaran penghuninya, Pak. Itu nanti akan kita uraikan juga nanti. Jadi seperti badan itu termasuk benda-benda mineral dan sebagainya, itu ada kehidupan sendiri, mempunyai kesadaran. Meskipun kesadarannya seperti tadi digambar, dibandingkan antara mineral dengan tumbuh-tumbuhan, kesadarannya lebih komplit tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan dengan hewan lebih
makin meningkat, makin progresif lah, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Dan semua itu memang diperlukan di dalam bab ini untuk apa? Rusia dan Prakriti disatukan, yaitu tujuannya untuk mengembangkan kedua-duanya. Selain mengembangkan kekuasaan-kekuasaan dari si manusianya yang sejati, juga mengembangkan materi-materi yang dipakai ini. Ini saling kait-mengkait, Pak. Ya, Jadi semua berkembang. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Bahkan kalau Ada ada yang lain? yang lain, monggo. Kalau gitu sambil dilanjut, nanti kalau Ya. di intro aja kalau misalnya Pak. Ya, kalau mau tanya langsung aja. Waktu saya bicara langsung tanya, silakan, saya anak studi bebas. Kita tidak batasi harus tunggu waktunya tanya jawab, tidak perlu. Kalau saya memang ada pertanyaan boleh langsung interupsi, tanya Pak Rudi, oke, silakan. Jadi selain tadi perkembangan di gambar tadi itu, jadi manusia itu kan juga berbeda-beda tingkat evolusinya. Jadi ada yang manusia primitif, ada manusia yang emosional, ada manusia yang intelektual, ada yang manusia yang sudah beridealis, dan juga ada yang manusia yang sudah menginjak jalan, ada juga manusia yang sudah mencapai kesempurnaan. Itu kan juga berbeda-beda kemampuan kekuasaannya, baik mental maupun spiritual yang diperlihatkan pada dunia. Seperti ilmuwan yang sudah pandai dan beradab, sama sekali sebetulnya tidak punya arti apa-apa bila dibandingkan dengan kekuasaan yang telah dimiliki oleh seorang yogi. Jadi kalau orang ilmuwan sudah bisa menemukan ini, begini, itu termasuk misi urusan duniawi. Tapi seorang yogi yang sudah mencapai perkembangan yang tinggi, dia mempunyai kemampuan kekuasaan yang termasuk adi kodrati, yang manusia pada umumnya dianggap ini wah mengherankan. Kok bisa ya dia berbuat gini, gitu. Padahal itu sesuai dengan hukum alam. Karena semua itu tidak ada yang melanggar hukum alam. Kalau kita bisa bekerja sama dengan hukum alam, ya kita bisa berbuat yang seolah-olah keajaiban. Seolah-olah keajaiban. Tapi bagi mereka yang mengerti hukum-hukumnya, ini bukan keajaiban. Seperti orang bisa terbang, contoh saja. Karena dia ngerti hukum levitasi. Jadi kalau dia bisa ngerti hukum levitasi, dia bisa mengatasi hukum gravitasi. Dengan sendirinya dia bisa melayang, bisa terbang kemana-mana. Tahu hukumnya seperti itu. Permisi Pak Rudi. Ya silakan. Mau tanya. Ya. Apakah di sini ada konsep namanya pelimpahan jasa? Apa? Pelimpahan jasa. Contohnya? Ketika orang berbuat baik, ini kan konsepnya itu kan berbuat baik, itu kan maksudnya tidak ada konsep ketuhanan. Jadi kan spiritual itu membentuk kita menjadi lebih baik untuk elemen bercahaya. Ya. Kalau misalnya ada konsep pelimpahan jasa, misalnya kita sebagai spiritual, kita punya kemampuan konsep membangun sumur. Sumur itu dipakai orang banyak, otomatis kan universalnya semakin bagus, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya apakah di sini bisa ada konsep untuk kebajikan, Pak? Konsep kebajikan. Ya. Ya, terima kasih. Ini Pak siapa ini? Saya Wenas, Pak, Surabaya, Pak. Oh, Wenas ya. Ya, begini.
kalau di sini mengenai itu adalah termasuk aksi reaksi itu. Jadi kalau kita berbuat baik demi sesama manusia, itu sebetulnya yang untung itu bukan yang ditolong. Sebetulnya kita sendiri itu yang paling untung. Contohnya kalau kita memberi orang sesuatu ya, itu yang terima kasih bukan yang diberi, yang menerima. Tapi kita yang memberi itu kita berterima kasih. Kita dikasih kesempatan berbuat baik. Dengan demikian, kemajuan spiritual kita itu berkembang. Tapi kalau benar-benar kita pemberian itu tanpa pamrih, ya ada syaratnya tanpa pamrih, tujuannya untuk menolong sesama. Mereka yang memang membutuhkan, kita kasih sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau kita menolong, kasih uang pada orang lain, tapi sama dia untuk main, misalnya untuk judi, nah itu justru kita menjerumuskan orang itu. Jadi memang betul, memang dan kita dianjurkan di teosofi ini bahwa kita harus semua itu bukan demi kepentingan orang lain. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri. Utamakan kepentingan orang lain. Karena dengan berbuat demikian, kita menjadi saluran daripada sifat-sifat ilahiyah ini. Jadi karena saat ini, detik ini, yang di atas itu membutuhkan saluran-saluran yang banyak sekali. Apalagi dilihat negara A, negara B, waduh peperangan, begini, dan cari orang yang bisa jadikan saluran setengah mati. Nah, kalau kita yang seperti ditanya Pak Dinas tadi, itu bagus sekali, itu bisa-bisa kita itu dipakai jadi saluran nanti. Nanti di dalam salah satu buku kita akan menguraikan bahwa beliau-beliau itu sebetulnya kasarannya lagi bergelandangan ke dunia ini mencari saluran yang bisa dipakai. Makanya benar kalau kita makin menjadi filantropi, suka menolong tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi sama sekali, tujuannya demi menolong, hanya sebagai alat saja untuk membantu sesama, wah itu nanti kita tambah melimpah ruah karan-karan seperti kita itu seperti saluran gerojok terus dari atas. Jadi kita ikut basah kuyup berkah itu maksudnya. Betul sekali itu. Ya, terima kasih Pak. Maka di teosofi diusahakan kita lebih baik memberi daripada menerima. Kalau menerima kita punya utang harus bayar. Ya Pak. Tapi kalau memberi, ya. Ini BPKS itu Surabaya mana? Surabaya Tengah Pak. Bubutan Pak. Oh ya. Iya. Kadang-kadang saya tambahkan ya Pak ya, ada konsep ya. Kalau belum waktunya tercapai itu kadang-kadang kita memberi itu tidak ada yang menerima Pak. Entah kenapa. Oh. Karena karmanya Ya, belum berbuah mungkin. Betul, itu semua memang semua itu ada waktunya. Ada waktunya. Tidak semau gue, jadi iya. Alam itu tidak semau gue. Iya. Ya. Kalau ada yang menerima sudah syukur, sudah terjadilah pemberian dan penerimaan, Pak. Dan kita yang memberi itu yang berterima kasih. Iya. Kadang-kadang saya juga pernah. Kalau sekarang ini kan terbalik, yang menerima yang terima kasih. Ya. Padahal secara spiritual yang memberi itu yang harus terima kasih, diberi kesempatan untuk berbuat baik ya. Iya Pak. Ya. Setuju saya Pak. Kalau yang memberi tidak ada yang menerima, ya repot Pak. Repot ya. Oke, makasih Pak. Ya oke, sama-sama. Karena filosofi ini kan ajaran universal, jadi bagi semua kalangan bisa menerima. Karena ini kita kan filosofi itu bukan agama. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Nanti di dalam bab 3, ini tentang kemampuan-kemampuan itu, dalam bab 3 juga setelah itu, yang disebut sidis, kemampuan-kemampuan yang adikodrati tadi,
itu nanti kita akan diuraikan tentang kapasitas-kapasitas yang masih laten yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia. Semua, termasuk kita itu semua mempunyai ada kemampuan-kemampuan yang laten di dalam diri kita. Itu dapat dikembangkan dengan teknik seperti yang diuraikan dalam bab 3 itu nanti. Jadi kita mau, tapi itu bukan tujuan utama ya. Itu hanya sebagai alat supaya kita, evolusi kita lebih cepat kembali kepada Tuhan. Jadi dikasih kemampuan-kemampuan. Jadi kita bisa seperti berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa terbang, bisa tahu yang akan datang atau yang lalu-lalu ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu yang akan datang itu semua ada di dalam diri kita. Kemampuan-kemampuan itu ada semua. Karena kita adalah bersifat mikrokosmos. Kita adalah Tuhan mini, Tuhan yang mini. Nanti pada suatu saat kita akan berkembang seperti Tuhan sendiri. Itu pasti, itu dijamin. Karena itu bukunya juga ada di filosofi ini. Jadi kita juga perlu di sini juga perlu membedakan antara kekuasaan-kekuasaan dari prakriti dan kekuasaan-kekuasaan dari purusa. Kita harus tahu membedakan. Walaupun pada umumnya kedua-duanya digunakan bersamaan. Karena memang kita manusia terperangkap dalam kendaraan ini, dalam badan ini. Kita ibaratnya terpenjara di dalam daging. Jadi seolah-olah kita susah untuk membedakan ini dari badan-badan kita atau dari kita. Jadi kita harus dapat mencari perbedaan dari kemampuan-kemampuan itu. Jadi kekuasaan dari materi, kita bahas tentang materi dulu ya, adalah kemampuan dari kendaraan atau badan-badan kita untuk memberi respon pada tuntunan-tuntunan dari kesadaran. Jadi kalau sekarang ini manusia di dunia pada umumnya, badannya itu tidak mau menurut oleh si penghuni manusianya. Jadi badan itu minta kesenangannya sendiri. Seperti badan asal, badan emosi. Kita senang kalau kita nafsu, main perempuan, amarah, benci, dengki, dendam, iri, dan sebagainya. Itu adalah kemauan dari badan, bukan kemauan dari manusia. Kita jangan salah itu. Bahkan, saya kok emosional, saya adalah nafsu besar, saya orangnya begini. Bukan saya sebetulnya, badan-badan saya. Makanya kita sudah salah kaprah. Itu semua adalah timbul dari badan. Makanya tadi kan di pertanyaan Pak Toga tadi kan kita mengatakan bahwa badan-badan kita ini punya kehidupan sendiri, mempunyai kesadaran sendiri yang sedang berinvolusi, maksudnya turun ke bawah, makin kasar. Sedangkan kita sebagai manusia itu sedang berevolusi menuju makin halus, makin halus. Maka di dalam diri kita akan terjadi perang Bratayuda, perang Bratayuda antara Pandawa dan Kurawa. Pandawanya itu kita jiwa yang mau kembali kepada Tuhan. Terus Kurawa itu adalah badan-badan kita yang ingin makin kasar, makin kasar. Jadi badan-badan kita ini kalau ada perasaan-perasaan yang goncang hebat, nafsu yang besar, amarah yang besar, dengki, itu dia senang sekali dia. Tapi sedangkan kita tujuannya beda. Maka kita harus tahu kekuasaan-kekuasaan apa yang di dalam manusia dan dalam kendaraan-kendaraannya. Jadi kalau tujuannya dari kendaraan, makin lama makin diperhalus dengan kemajuan kita, ya nanti akhirnya menurut kepada
kita sebagai manusia, dan dia akhirnya karena menurut dia akhirnya maju pesat kendaraan-kendaraan itu. Jadi kendaraan-kendaraan itu jadi seperti contohnya manusia yang orang dilahirkan bermacam-macam, ada yang pandai, ada yang cerdas, ada yang terbatas, hanya kemampuannya sekian. Jadi mereka itu yang kemampuannya terbatas itu tersusun dari bahan-bahannya sama dengan orang yang intelektual. Cuma perbedaannya sangat besar antara kapasitasnya dari keduanya bereaksi terhadap getaran-getaran. Jadi orang yang dungu dengan seorang yang sudah berkembang, meskipun bahan otaknya sama, tapi reaksi terhadap lingkungan itu berbeda jauh, seolah-olah bertolak belakang. Jadi dengan semakin menjadi responsif tanggap terhadap kemauan manusia, maka evolusi dari kendaraan-kendaraan itu berjalan. Itu evolusi dari kendaraan. Jadi kalau ada pertanyaan, bila mana kemampuan untuk mengadakan responsi pada kesadaran, menentukan tingkat evolusi dari kendaraan. Terus ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pengembangan kekuasaan atau kekuatan dari manusia? Nah, sekarang kita menceritakan kemampuan dari manusia. Jadi sesuai dengan filosofi yoga sutra ini maksudnya ya. Dan yoga sutra ini judul aslinya adalah The Science of Yoga, ilmu pengetahuan tentang yoga ini. Kesadaran itu sendiri, menurut filosofi yoga ya, kalau ini dia ditarik yang ke atas, nanti orang-orang bingung, tapi ini nggak apa-apa, ini hanya sudah tahu bahwa sebetulnya kesadaran murni itu tidak berevolusi. Ini memang agak aneh ya, tapi nanti kalau bagi di bab belakang-belakang dikatakan memang demikian. Tidak berevolusi berhubung ada alasan tertentu yang tidak dimengerti oleh intelek. Karena kesadaran itu adalah sempurna. Di alamnya sendiri, di alam ilahiyah, urusnya itu adalah sudah sempurna. Sesuai dengan ajaran Sankhya, mereka itu tidak pernah turun sedetik pun dari alam ilahiyah. Kalau di ajaran Vedanta, memang dia tergabung. Jadi dia itu sudah sempurna, lengkap, dan abadi. Nah, kalau kita membicarakan tentang kekuasaan dari Purusa, di dalam perkembangan ini, yang dimaksud adalah kekuasaan dari kesadaran untuk berfungsi dan bersama-sama dengan kendaraannya. Jadi kita melihat kalau di alam fisik, yaitu kesadaran manusia bersama-sama dengan badan fisiknya. Kalau di alam astral, ya kesadaran juga di dalam astral juga ada kesadaran manusianya, juga ada kesadaran badannya. Di mental juga demikian. Yang manusia yang nggak ngerti dipikir itu semua kesadarannya manusia. Padahal sebetulnya itu adalah satu dari kekuasaan dari Prakriti
satunya dari Purusha. Nah, ini memang soal ini agak pusing, memang agak mumet, makanya harus pelan-pelan sekali. Karena apa? Karena Purusha itu adalah merupakan kesadaran murni yang tidak terkontaminasi dengan apapun, Purusha yang sesungguhnya ya, yang asli ya. Nah, tujuannya diturunkan ke bawah, ini agak abstrak ya ini ya. Jadi, ini harusnya kita kalau teorinya ya, belajar yang abstrak ini kita bukan pakai intelek lagi, karena intelek itu kan konkret. Kita menggunakan badan kita yang lebih halus, yaitu intelijensia. Kita semua punya alat itu, kita ada dalam diri kita semua. Makanya tujuannya belajar filosofi itu kita merangsang agar kesadaran intelijensia kita itu berkembang. Dengan dipancing-pancing demikian, kita berilustrasi yang abstrak thinking, dan lama-lama kesadaran abstraksi itu berkembang. Ini berkembang nanti untuk mempelajari makna dari ajaran-ajaran dalam buku-buku, itu akan mudah sekali. Seperti skrip doktrin dan lainnya itu kalau kita mempelajari dengan intelijensia, bukan dengan intelek, itu lebih mudah dicerna. Nah, tujuannya Purusha tadi di evolusi ini adalah untuk menguasai kendaraan-kendaraannya, badan-badannya. Jadi saat ini kita harus belajar, saat ini ya, manusia di dunia pada umumnya harus belajar menguasai badan fisiknya. Karena untuk menguasai badan fisik itu juga tidak mudah, memerlukan berinkarnasi berkali-kali untuk menguasai badan fisik saja. Ada orang yang suka tidur-tiduran, suka malas-malasan, dan lain itu dikuasai oleh badan fisik. Kalau orang yang suka marah, benci, dendam, iri, dan lain itu dikuasai oleh emosinya, oleh badan asalnya. Kalau memikirkan untuk kepentingan sendiri atau memikirkan yang tidak sistematis, sering meloncat-loncat, setelah mikirkan sana, mikir sini, itu dikuasai oleh badan pikirannya, badan mentalnya. Nah, tapi ini sebaliknya, kita itu harus menguasai semua itu tadi. Kita harus bisa mengendalikan badan fisik, bisa mengendalikan perasaan, bisa mengendalikan pikiran, dan menguasainya. Dan kita akhirnya berada di atas mereka. Jadi sudah tidak terpengaruh olehnya. Dan dengan demikian, kita akhirnya dapat menggunakan serta mengendalikan kendaraan-kendaraan kita lebih bebas dan lebih efisien. Itu step awalnya demikian ya, step awalnya. Nah, itu nanti ada step selanjutnya. Dan ini merupakan suatu tugas yang sangat berat. Karena coba kita bayangkan saja kita masing-masing. Apakah kita sudah bisa menguasai badan fisik kita, badan asal kita, dan badan pikiran kita? Jawabannya manusia pada umumnya di dunia ini belum bisa. Manusia pada yang terjadi, manusia dikendalikan oleh badan-badannya. Itu saja terbalik. Kita sebagai manusia menjadi budak daripada badan-badan. Kalau kita menuruti nafsu kita, menuruti emosi kita, menuruti benci, dendam, dan sebagainya kita, itu berarti kita diperbudak oleh kendaraan kita. Padahal seharusnya mereka itu adalah kendaraan kita yang kita kendalikan. Makanya ini harus dirubah. Dengan belajar spiritual kita harus merubah pandangan kita, map kita harus dirubah.
Tapi yang penting sebetulnya untuk merubah itu, justru di alam-alam yang tidak tampak itulah kita lebih cepat maju. Karena perbandingannya, ini ada bocoran sedikit, kalau di alam fisik, itu nilainya misalnya 1 poin. Kita membantu makan orang manusia, nilainya 1 poin. Kalau kita membantu membahagiakan orang lain, perasaannya bergembira, yang gembira, memberi kasih sayang, itu nilainya secara spiritual 25 poin. Nah, totalnya akan banyak sekali. Tapi kalau kita bisa memberi dia pengetahuan yang benar, mengembangkan mentalnya, itu nilainya, pahalanya itu 125 poin. Jadi itu kita berbuat itu satu aja, sama memberi makan 100 orang kan mesti tinggi yang memberi itu. Apalagi kalau kita bisa mengembangkan intuisi mereka, wah itu nilainya bisa ribuan poin. Makanya gambar yang paling kanan tadi, orang spiritual, itu sampai meloncat ke atas karena dia banyak membantu orang secara non-fisik. Jadi seperti contohnya Sang Buddha waktu memberi setelah mencapai enlightenment ya, penerangan, dia memberi ajaran kepada 5 muridnya itu. Sampai akhirnya 5 itu tercerahkan, langsung menjadi manusia sempurna. Terus memberi lain. Nah, itu nilainya, karena nilainya lebih banyak sekali. Apalagi kalau anandam tadi itu, intuisional, kebahagiaan tertinggi, kalau itu dikembangkan ribuan kali. Jadi evolusinya makin cepat. Makanya Sang Buddha, teorinya kita 777 kali inkarnasi mencapai sempurna. Sang Siddhartha Gautama cuma 560-an sudah mencapai dia. Karena yang dikembangkan adalah dia tahu kuncinya. Jadi yang tidak kelihatan itu yang lebih penting. Kalau kita hanya mengembangkan bantuan-bantuan yang bersifat fisik saja, itu evolusi kita ya biasa. Tapi kalau kita membantunya secara non-fisik, moral atau mental, itu kemajuan kita seperti deret ukur. Kalau secara fisik deret hitung ya, kasih satu, nanti menjadi 2. 2 menjadi tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 lagi 10, tambah 2. Nah, non fisik deret ukur. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya, kan lompatnya lebih hebat. Nah, evolusi kita lebih cepat. Jadi tujuannya 2, 3 ini adalah untuk mempercepat evolusi kita. Nah, Pak Rudi, sekarang kita akan mau tanya Pak Rudi, mau tanya dulu. Ya. Itu fisik, non fisik itu kan tergantung kebutuhan. Ya. Kalau orang dikasih fisik itu tak rasa nggak tepat. Dengan Pak Rudi membabarkan Yoga Sutra ini nilainya berapa ini? Oh, itu tadi ilustrasi bahwa bantuan secara fisik nilainya lebih kecil dibandingkan bantuan secara emosional. Ya. Itu terus yang mental itu lebih nilainya lebih banyak lagi. Maksudnya gitu, Pak. Iya, tapi kan tergantung kondisi. Kalau kondisi orangnya lagi misalnya kelaparan atau kehausan, itu diceramahi juga malah ya betul Pak, itu kita harus apakah itu masih tetap mendapat nilai yang gede padahal nggak tepat sasarannya? Dapat Pak. Jadi kalau kita ya membantu orang yang kelaparan, memberi makanan nah kepada terus dia, kalau menceramakan Yoga Sutra ini termasuk yang mana ini Pak anunya, apa nilainya menurut ilustrasi tadi?
non fisik. Fisik, emosi atau mental atau yang berat. Ini kan Bapak meningkatkan kesadaran peserta ini. Itu termasuk yang mana ini? Ya, paling gampangnya sudah tidak salah, mengembangkan yang non fisik, Pak. Itu bisa astral, bisa mental. Oh. Nah, non fisik itu lebih mengena. Jangan spesifik nanti keliru. Nah, mengenai membantu secara makanan tadi, Pak, itu bisa mengembangkan ketiganya, Pak. Jadi memberi makan kepada orang yang lagi kelaparan, secara fisik kita 1 poin. Tapi kalau kita memberi itu, contohnya kan, nolongi orang kebanjiran. Nah, ini yang makan aja ya, yang gampang. Nah, dengan kita memberi makan dengan kasih sayang, itu tambah lagi 25. Ada perasaan loh. Dengan ada juga yang orang, wah daripada urusannya aku deket-deket ini minta-minta tak kasih ya Cali. Nah itu cuma 1. Tapi kalau memberi itu dengan kasih sayang, dibarengi kasih sayang benar-benar, itu nilainya 1 poin tambah 25. Tapi kalau ditambahin mental lagi, ya bisa lebih-lebih lagi. Jadi itu bisa sendiri-sendiri, bisa sekaligus. Oh iya, Pak. Ya, bagus Pak penjelasannya. Itu kalau yang positif. Kalau yang negatif, sama saja. Negatif yang min 1 plus min 25 tambah min sekian. Makanya kalau misalnya ada aturan lah ya, ADART atau Undang-Undang Dasar, diplesetkan, dipelintir gitu. Itu karmanya termasuk karma astral, mental atau apa? Waduh, itu ada mental Pak, karena dia akan punya pikiran yang negatif. Jadi min 125 itu kan jelas 25, dengan kesengajaan memutarbalikkan, menjerumuskan. Ya, itu kan ya, perbuatan tercela itu. Itu bagaimana hitungannya itu? Ya, jadi kalau dilihat secara spiritual, orang semacam itu sebetulnya kasihan sekali, Pak. Karena dia harusnya kita berbuat plus 1 plus 5 plus 25, 125, dia minus semua. Ya. Perbuatannya minus semua, jadi nanti akibatnya, efeknya, evolusinya dia tersendat-sendat. Itu kasihan sebetulnya. Makanya harusnya orang-orang yang ngerti yang ngerti, harusnya terutama yang dekat-dekat dengan mereka, harusnya memberitahu supaya sadar bahwa semua itu ada hukumnya. Jadi di dunia itu tidak bisa jalan semau gue. Semua ada aturannya. Jadi kalau ini efeknya ini efeknya itu sudah hukum alam. Jadi kasihan sebetulnya kalau orang itu. Tapi memang perkembangan jiwanya ya mungkin jiwanya masih jiwa muda. Jadi ya banyak berbuat salah. Karena nggak bisa diberitahu dengan manusia. Ya. Lanjut Pak, tanya Pak. Itu kan tadi fisik orang. Misalnya kalau kita dalam zaman dahulu nih, kita perang berarti kan disuruh orang Pak untuk perang, disuruh aja perang, berarti kan fisik dan non fisik kena semua, jelek kan Pak? Loh. Atau positif? Kalau itu nanti positif Pak. Kalau memang kita sebagai satria, kita kewajiban membela negara. Bila perlu membunuh orang nggak apa-apa. Karena kita memang dharma kita sebagai satria harus menunaikan dharma kita. Jadi kita harus melihat porsi kita. Nah, jadi kalau seorang brahmana tidak mungkin jadi tentara terus bunuh orang. Jadi itu tugasnya seorang satria. Makanya kita dalam hidup ini pun sekarang ini kita itu semua mempunyai dharma masing-masing. Iya. Jadi kita harus menyelesaikan dharma kita. Jangan menyelesaikan dharmanya orang lain, meskipun lebih baik jangan. Kita dharma kita apa, visi misi kita apa, ya itu kita yang selesaikan, kita sendiri yang tahu loh. Ada mungkin orang tak lain. Jadi itu harus demikian, memang betul itu tidak apa-apa membunuh orang. Sampai saya bingung ini Pak. Kalau kita nolong kucing ya, kita harus membunuh ikan untuk makani kucing. Jadi dharmanya yang mana Pak? Kita kan itu kan sudah alat. Kita ngambil ikan segar untuk makan kucing. Ya. Padahal kucingnya sakit. Ya, itu semua sudah alamiahnya memang demikian, Pak, hukumnya. Boleh, Pak ya. Jadi saya enggak memotong karma, enggak
Enggak dosa ya Pak ya? Ya memang kalau kucing makanannya ikan, nanti kita tidak mau membunuh binatang terus dikasih rumput-rumputan ya tidak mau makan. Oh ya, iya, jadi kucing ya, kita salah juga. Makanya kita harus di filosofi ini kita harus memakai akal sehat, logika. Oh, jadi ini yang penting logika. Dipikirkan soal tentu pakai logika. Ya. Iya. Nah, kalau dimakan rumput pasti. Iya Pak, memang rantai makanannya makan ikan. Nah, kan dia kodratnya gitu namanya. Iya. Jadi enggak apa-apa. Itu baik filosofi, enggak ada apa-apa. Baik filosofi. Ya, enggak apa-apa. Karena semua evolusi, karena membunuh ikan dan lain-lain nanti di filosofi diajari itu kelasnya mesti terlalu rendah karena itu dia jiwa kelompok. Grup so, nanti kita akan uraikan. Jadi bunuh ikan sampai ribuan jutaan mungkin nggak masalah itu, karena nilainya hanya ini gitu. Nanti diuraikan itu nanti waktu menguraikan tentang evolusi kehidupan. Iya Pak. Ya. Jadi seperti itu naik gitu kita diuraikan secara metodik ilmu pengetahuan logika gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kalau ada boleh langsung tanya, boleh loh. Bebas ini. Nah, dengan sekarang dikasih perbandingan, kita dapat suatu gambaran yang lebih jelas ya. Jadi, karena saya senang musik, jadi contohnya suatu musik yang dimainkan oleh seorang musikus yang terkenal ya, besar ya. Itu tergantung dari beberapa hal. Tergantung dari kemampuan si musisi tersebut, satu. Kedua, kualitas dari alatnya. Kualitasnya juga penting. Terus ketiga, koordinasi dari keduanya itu. Coba seorang pemain piano misalnya, atau pemain gitar. Dikasih gitar yang kayunya isi basah, kurang kekeringannya kurang. Senarnya kasih senar yang jelek. Meskipun dia pun musisi yang terkenal dunia, top dunia, dia mainnya juga nggak bisa enak. Karena bahannya jelek, kualitas alatnya jelek, senarnya, ketegangannya, dan lain-lainnya jelek, otomatis tidak enak juga. Jadi perkembangan manusia juga tergantung dari kualitas dan kemampuan alat-alatnya. Di musik tadi kalau coba seorang pemain piano dikasih piano yang sudah kuno, sudah nggak bisa disetem karena dol semua, senare kendor semua, yang mainnya juga harus nggak karu-karuan. Padahal jago orang internasional seperti misalnya Beethoven, Bach, Mozart, kan beda juga. Jadi tergantung dari demikian. Jadi makanya meskipun kita sebagai manusia, roh kita ini memiliki semua kemampuan-kemampuan seperti seorang musisi besar tadi. Tapi kalau dikasih kendaraan yang jelek, dia bisa merespon, itu juga nanti jelek. Karena Sang Buddha sudah pernah mengatakan, kalau main gitar, jangan disetel terlalu kencang, nanti senarnya putus. Kalau terlalu kendor, suaranya jelek. Jadi harus yang normal-normal saja dalam tengah. Jadi demikian juga Purusa yang memiliki potensi ilahi, kemampuan juga punya. Bila dikasih kendaraan yang cocok, wah menjadi sangat bagus sekali. Iramanya dan semuanya menjadi simfoni yang sangat bagus sekali. Jadi penting sekali kesadaran kita dikembangkan
juga kendaraan-kendaraan kita dikembangkan. Tujuannya Purusya, Sutra 23 tadi, tujuan Purusya disatukan dengan Prakriti agar Purusya mengembangkan kemampuan-kemampuan laten yang ada dalam dirinya, sedangkan Prakriti atau materi, matter, mengembangkan juga kekuasaan-kekuasaan untuk menanggapi, responsif daripada kemauan sang Purusya tadi. Jadi dan akhirnya Purusya tidak hanya mengembangkan dan mengendalikan kendaraan-kendaraan tok, akan tetapi, nah ini di sini akan tapi kita harus bisa sampai berada di atas daripada Prakriti. Jadi untuk awal-awal kita mengendalikan kendaraan. Sampai sekarang pun kita pada umumnya tidak bisa mengendalikan kendaraan. Mesti kadang marah, nafsu, benci, dengki, nah kita mesti kalah terus. Perang Bharatayuddha kalah terus. Dan lama-lama kita kalau sudah bisa mengendalikan harus dikuasai. Kalau sudah dikuasai, kita berusaha berada di atasnya. Itu kuncinya di situ. Berada di atas mereka. Karena sebelum itu dapat dilaksanakan, sebelum kita dapat di atasnya kendaraan-kendaraan atau Prakriti itu, kita akan tetap berada di dalam pembatasan-pembatasan. Dan kita terbelenggu terus. Dan dipengaruhi oleh mereka. Padahal mereka itu ilusi ya, dipengaruhi terus. Selamanya, pokoknya selama manusia belum bisa di atasnya itu, dia akan terbelenggu. Makanya kita harus nanti di sutra selanjutnya, di 29 kita mulai self purification, memurnikan diri sendiri, tujuannya untuk mengatasi batasan-batasan dari kendaraan, kita ilusi-ilusi dari alam-alam, karena kita itu semua ini kan ilusi, dan kita bisa menjadi penguasa dari itu semua. Nah, itulah yang dimaksud mencapai self-realisasi diri sendiri. Jadi tujuannya yang utama itu tadi, karena untuk menguasai kendaraan-kendaraan ini, tidak akan mungkin sebelum Purusya menguasai atau menundukkan Prakriti. Jadi itu jangan sampai lupa kita. Selama kita belum bisa menguasai Prakriti, ya kita tetap membola kembali ke dunia saja. Karena kita mesti terbelenggu oleh triguna tadi, gunas, tamas, dan sattva itu. Itu di dalam materi Prakriti kan ada gunas, sifat gunas itu. Mana yang lebih dominan. Nah, kalau sudah bisa mengendalikan benar-benar dan kita menguasainya, kita bisa benar-benar berada di atas materi. Itu demikian yang Sutra 23 agak panjang. Silakan kalau mau tanya. Sutra 223 untuk apa yang sudah sempurna disatukan oleh Prakriti dan turun ke bawah mencapai penderitaan yang ratusan kali inkarnasi dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Jadi diringkas dalam Sutra 223. Silakan, uraian saya sudah habis. Jadi silakan mau tanya atau yang menambahi.
Boleh saya ikutan, Pak? Boleh. Ya, monggo Pak Joko. Matur nuwun. Saya Kami setuju dengan apa yang sudah dijabarkan. Ya, dengan bahasa lain, harus bisa mengalahkan atau di atas kedua pengetahuan itu. Kalau istilah saya di atas yin yang. Itu yang sering kita pakai dalam grup saya. Karena kalau kita di atasnya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi, itu kita sudah tidak mereka dua itu tidak akan mempengaruhi kita. Karena kita sudah berada di atas. Nah, di dalam ajaran yang sejalan dengan pengetahuan yang telah dijabarkan, itu kalau bahasa Jawanya disebut ngeracut busananing manungso. Di sini kita pemahamannya adalah mengetahui diri kita sendiri terlebih dahulu, asalnya dari mana, menjadi siapa di dunia ini, dan bagaimana caranya supaya kembali ke itu uripku kang dadi cahya. Nah, ini sangat sejalan dengan apa pengajaran yang saya sudah dapatkan, yaitu Hono Coroko dan Hono Coroko Walik. Tambahan dari saya, matur nuwun. Ya, sama Pak. Ya, karena sama-sama universalnya, jadi cocok Pak. Iya, matur nuwun. Kami-kami. Mungkin yang lain silakan kalau mau menambahi ya, atau bertanya tentang bab 2 setelah 2-3 ini. Malam Pak. Malam ya, silakan. Nanti kalau ada seminar yang tadi loh, Sirkus Alam dan Love Language, kasih mengasihi, saya mau Pak, belajar Pak. Oh, ya kalau pokoknya ikuti terus setiap Selasa itu nanti ya, Pak. Pada suatu saat itu terurai sendiri. Nanti kalau ada love language, cara mengasihi. Dan itu ada bagan-bagannya Pak, ada diagram-diagramnya nanti. Nanti konsep bagaimana Tuhan mengasihi, dari mana yin yang, dari mana konsep Allah lebih besar pada manusia, kekhawatiran yang gimana. Saya ingin tahu Pak. Ya Pak ya. Ya. Sama-sama. Ini tahunnya dari mana ini tadi? Dari grup. Ada Zoom ini dari mana? Dari grup. Dari anu. Dari grup apa? Dari WA teman saya. Oh ya. Ya pokoknya kita acara kita tiap Selasa Kamis. Ya. Setiap Selasa dan Kamis. Itu bisa ikut di ininya Mas David itu, Mas David, tolong kasih tahu itu sehingga kalau ada ini bisa mengetahui ikut join. Ya, yang lain? Kalau materinya sudah selesai, aku jam 23 ini. Kalau ini terusnya 24, 25, waktunya kurang. Jadi kita silakan saja mau tanya yang ada hubungannya ini atau yang mirip-mirip dengan ini boleh. Apa sudah ngantuk semua? Mungkin. Silakan ditanya.
ada 24 peserta. Silakan. Tadi 27. Silakan, tidak ada pertanyaan. Wah, Pak Sasoko baru hadir. Karena ini bab ini banyak sekali orang yang sering tanya ini. Mengapa kalau kita itu sudah sempurna, terus turun ke dunia menderita sampai ratusan kali inkarnasi, jutaan tahun, dan toh akhirnya kembali kepada sumbernya. Terus untuk apa tujuan ini semua? Banyak yang ditanyakan. Kalau intisarinya ya, ada 3. Waktu di alam ilahiyah, kita itu adalah sempurna, tetapi tidak tahu. Karena belum pernah turun ke alam-alam yang rendah. Setelah turun ke alam yang bawah, mulai dari alam yang 1, kita dibungkus oleh badan alam yang pertama. Terus dibungkus lagi oleh alam berikutnya. Dibungkus lagi alam, terus sampai akhirnya, sampai alam fisik ini kita terbungkus, sudah banyak bungkus. Kita menjadi tidak tahu. Menjadi tidak sempurna, tidak tahu. Setelah kita evolusi, belajar spiritual, melepaskan bungkusan-bungkusan ini satu persatu, badan fisik dilepaskan bungkusnya, kita lebih jelas. Astral dilepas, kita makin terang, sampai akhirnya nanti terlepas semua, kita kembali kepada Tuhan, kita menjadi sempurna dan maha tahu. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama, sempurna tidak tahu, turun ke bawah, menjadi tidak sempurna dan tidak tahu, akhirnya kembali kepada sumber, sempurna dan maha tahu. Tujuannya adalah itu. Tanpa belajar di dunia, kita nonsen bisa menjadi maha tahu. Jadi tujuannya di dunia sampai mengalami penderitaan dan sebagainya, tujuannya kita itu mencari pengalaman-pengalaman seperti sekolah. Kita tidur, besok bangun lagi, seolah-olah bangun, hidup lagi, belajar lagi, sampai SD, SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3. Jadi demikian, sampai akhirnya kita menjadi profesor misalnya. Tapi, mau tanya, Pak. Ya. Tapi apa hubungannya dengan rasa takut, Pak? Rasa takut, kekhawatiran. Jadi gini, kalau anak umur 2 tahun digendong papanya di atas gini ya, oh saya suka. Ketika tahu segalanya, umur 4 tahun digendong, ayo papa turun papa, aku takut gitu, gitu kan. Kadang-kadang orang itu ada rasa takut itu, Pak. Khawatirnya gimana cara manage-nya, Pak? Atau itu takut kejahatan mental, Pak? Gini, kalau di teosofi ini kita menguraikan secara teosofi ya. Jadi kalau anak-anak, pada umumnya anak-anak ya, anak-anak itu dikuasai oleh badan-badan ini. Jadi kalau anak itu menangis, itu sebetulnya bukan jiwanya anak yang menangis, itu badannya dia, badan astral, badan perasaan atau badan fisiknya yang minta atau yang nangis. Nah, yang takut itu adalah badan perasaan. Jadi badan perasaan itu badan asal. Takut dan lain-lain itu ada di alam asal. Karena anak-anak mesti berkembang juga, mengembangkan badan perasaan juga. Jadi dia mesti mempunyai rasa takut. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana menghilangi rasa takut? Nah, untuk menghilangi rasa takut, kesadaran kita tarik ke alam mental. Kalau di alam mental, alam pikiran, itu perasaan sudah nggak ada. Jadi rasa takut dan lain-lain itu tempatnya di alam asal. Kalau kita bisa menarik kesadaran ke alam mental, itu rasa takut dan sebagainya, perasaan-perasaan yang lain hilang otomatis. Hilang. Contohnya kalau kita ya, misalnya perhatian kita penuh, perhatian kita ke sesuatu, kita digigit nyamuk, ada apa, dan apa yang sebagainya tidak terasa. Kalau lagi perhatiannya konsentrasi di pikirannya. Tapi nanti kalau sudah kembali normal, baru terasa sakit dan sebagainya. Contohnya lagi, seorang tentara kalau waktu di medan perang perhatiannya di depan terus, dia ketembak tidak terasa kadang-kadang.
Nanti setelah sadar, baru aku kena tembak, baru merasa sakit. Sakit itu baru nyusul. Nah itu contoh. Apalagi kalau kita belajar pelajaran, kadang-kadang kita lupa makan, lupa tidur, lupa mandi. Kalau lagi full attention ya, perhatian penuh itu kita lupa. Jadi maka kesedihan dan sebagainya itu bisa dilupakan kalau kita bisa meditasi, mengangkat kesadaran kita di alam pikiran. Nah, makanya tujuannya teosofi tujuannya adalah SMP, studi, meditasi, dan praktek. Nah, kalau kita bisa meditasi, setting consciousness, kesadaran kita setting ke alam mental, perasaan macam-macam itu nggak ada. Saat meditasi ya, nggak ada semua. Kalau kita bisa sering-sering ke alam mental, makin lama perasaan nggak dihidupi, lama-lama dia mati. Jadi teorinya demikian, mudah ya diucapkan, tapi prakteknya setengah mati. Boleh saya Boleh silakan Pak Joko. Dari Mas Wen ya. Ya. Iya Pak. Iya, itu kalau kita secara normal, Iya. Anak kecil nangis, itu biasanya dia lapar atau ngompol. Enggak, bukan nangis Pak, takut Pak. Iya, ini yang normal. Kalau ya. takut, itu kita bisa lihat dari matanya. Dia pasti ngelihat sesuatu di mana dia itu melihat kok berbeda dengan apa yang dilihat secara normal. Dan matanya itu pasti mengarah kepada sesuatu dalam tanda petik benda, di mana benda itu mungkin bergerak atau apa, dan membuat dia takut itu karena dia tidak melihat seperti biasanya yang dilihat itu. Nah, kalau melihat dari situ, berarti si anak itu sudah bisa melihat sesuatu hal yang dalam tanda petik itu gaib. Itu karena saya sudah pernah punya anak kecil, dewasa, dan banyak keponakan-keponakan. Itu yang saya sering perhatikan. Dari anak kecil sampai kenapa dia menangis atau takut, itu kewajiban kita yang sudah bisa memahami itu. Kita harus, kalau si anak kecil itu bisa diajak ngomong, paling nggak tahu apa yang kamu lihat itu sehingga kamu bisa menakutkan. Dia pasti akan nunjuk atau matanya akan mengarah kepada sesuatu. Coba sebagai bukti lain, anak itu diarahkan ke tempat lain supaya berlawanan lah. Matanya dia pasti akan melihat lagi ke belakang di mana dia bisa melihat. Nah, itu kewajiban sebagai orang tua untuk mendeteksi bahwa anak itu mempunyai kelebihan. Sebagai contoh, cucu saya waktu kecil 2 tahun sudah bisa duduk sendiri di mobil itu, dia kadang-kadang mengangkat tangannya seperti dada gitu. Tapi yang dia dia sign memberikan tanda dada itu, pada heran anak-anak saya yang lain. Tapi saya paham. Kamu pasti lihat sesuatu, saya tanya gitu. Iya, dia bilang gitu. Apa? Ya, kebetulan yang dilihat itu yang baik. Jadi wujudnya seperti manusia. Gitu. Tapi ya sampai sekarang pun si anak cucu saya itu juga mempunyai indera keenam. Jadi saya mengarahkan aja. Itu aja tambahannya, matur nuwun. Terima kasih, Pak. Tapi konsep takutnya yang tadi yang dibicarakan itu
ketika saya sudah dewasa, umurnya Bapak Rudi sudah dewasa, kalau saya nyetir mobilnya kenceng, Pak. Kalau Bapak Rudi ketakutan, jangan Mas Menas, jangan kenceng-kenceng. Ya, kayak gitu konsepnya yang saya tadi bicarakan yang seperti itu, Pak. Ya. Oh iya, kalau Yang kayak gitu bukan takut karena makhluk astral, Pak. Nah, iya. karena kita kan tahu kalau sepeda motor itu kan kalau anak digendong di atas kan 2 tahun kan belum tahu apa-apa, Pak. Ketika sudah melihat umur 5 tahun digendong takut jatuh kepalanya untuk ke bawah, Pak. Oh iya, itu cerita lain. Beda lagi itu, Pak. Iya. Ya sudah, makasih. Sama-sama, Mas. Ada lagi, silakan. Mungkin barangkali ada yang mau nambahin lagi. Masih sekitar 2-5 menit. Silakan Pak Rudi untuk bisa memberikan konklusi pada pertemuan hari ini. Ya. Sampai kita. Kalau nggak ada, ini ringkasan Sutra 23 itu adalah sebetulnya menguraikan tentang hukum evolusi. Jadi semua yang ada di dunia itu semua berevolusi, mulai dari batu-batuan, tanaman, batu, mineral, benda tambang, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, peri-peri, dewa, malaikat, itu semuanya berevolusi. Dan tujuannya semua itu berevolusi kembali kepada Tuhan. Tanpa kecuali, ya. Karena evolusi di dunia itu bukan hanya monopoli manusia saja yang berevolusi, tapi di dalam teosofi itu ada juga para dewa, itu juga berevolusi dari yang rendah seperti kama dewa, ada rupa dewa, arupa dewa, dan seterusnya, peri-peri dan natur spirit dan sebagainya, itu juga berevolusi kembali kepada Tuhan. Demikian juga para malaikat, siluman, itu kan sebelumnya malaikat ada siluman, itu juga semua berevolusi kembali kepada Tuhan. Dan mereka ada, itu beda ya, kalau di dalam teosofi malaikat sama dewa beda. Kalau malaikat dewa itu seperti pemimpinnya seperti Rafael, Mikael, Zadkiel, Yopiel, itu barisan para dewa. Tapi kalau seperti malaikat, itu seperti Serubim, Serafim, Bani Elohim, nah itu jalurnya lain lagi. Nanti ada jalur atom, jalur molekul, jalur lain-lain, ada 7 jalur evolusi yang tujuannya semua sama, kembali kepada Sang Iswara. Itu diuraikan satu persatu. Nanti mengenai jalur dewa kita juga akan menguraikan dengan sekalian gambar-gambarnya. Dewa Borobudur gambarnya seperti apa, dewa laut pantai selatan, dewa gunung, dewa emas, dewa api salamander, dewa pohon, laut, itu peri-peri, itu semua ada gambar-gambarnya juga. Itu di teosofi semua akan kita uraikan satu persatu. Dan ada buku-bukunya, itu diselidiki secara clairvoyant oleh tokoh-tokoh yang sudah kaliber internasional dengan pandangan yang dicocokkan oleh mereka-mereka yang sudah, jadi bisa dibuktikan sendiri dari kita masing-masing dengan meditasi. Ada nanti kita diuraikan evolusinya para dewa bagaimana, yang seolah-olah bertolak belakang dengan manusia.
Itu senang sekali kalau dengarkan itu seperti dongeng, seolah-olah seperti dongeng. Kalau kita nanti, kalau saya cerita itu anggap saja dongeng, boleh percaya, boleh tidak. Tapi itu bagi mereka yang sudah melihat, itu sesuatu hal yang nyata. Tapi bagi mereka yang belum lihat, ya anggap saja dongeng. Kalau senang diterima, tidak senang ya dibuang saja. Jadi ini intisarinya adalah evolusi, dan evolusi ini yang kita bicarakan evolusi di planet bumi saja ya. Itu ada 7 jalur di planet bumi saja. Belum kita nanti akan menceritakan waktu yang ditanyakan Dinas tadi tentang perkitaran dan ronde. Jadi tentang itu kita akan membicarakan tentang kehidupan di planet lain. Seperti di Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, itu ada kehidupan. Ada evolusi sendiri. Nah ini diuraikan juga. Ada pemimpinnya sendiri, seperti di dunia, ini ada inner government, pemerintahan batin, yang di rajanya adalah Sang Sanat Kumara. Sanat Kumara yang tinggal di Gurun Gobi. Itu adalah manusia yang telah mencapai inisiasi ke-9. Itu adalah Raja Dunia. Pemimpin atau Tuhannya bumi. Karena apapun yang terjadi di bumi tidak terlepas dari kesadaran beliau. Apa saja tidak terlepas dari kesadaran beliau. Dan bumi ini adalah badan jasmaninya beliau. Jadi bumi itu dengan sendirinya mempunyai 7 cakra. Karena kalau hidup loh, ada cakra dasar, cakra jantung, anahata sampai saraf. Jadi ada semua tempat-tempatnya. Salah satunya ada yang hat cakra itu ada di Adyar, ada juga yang lainnya itu di yang Asna, cakra Asna itu ada di Ojai, California. Ojai tulisannya OJAI. Di Ojai, ada yang di Belanda itu di Menir, di Australia itu ada di Narden atau di mana itu ada 7 cakra juga. Karena ini kan suatu makhluk hidup juga. Bumi juga berevolusi. Semua berevolusi. Itu akan kita bahas juga nanti. Semua pokoknya ada. Dan di kolong langit ini ternyata di dalam kolong langit itu tidak ada yang baru. Semua sudah ada. Nah, kita karena belum tahu, jadi seolah-olah nggak ada. Tapi kalau sudah diuraikan, nanti ternyata ada semua. Nah, dan teosofi itu mempelajari semua segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Karena teosofi istilahnya adalah kearifan ilahiyah atau Brahma Widya. Jadi pengetahuan ilahiyah. Jadi dia mempelajari semuanya. Dari tata surya, planet-planet, bintang, galaksi, super galaksi, dan sebagainya. Seperti tadi, manusia dari mana, itu ada semua Pak Joko. UMA itu siapa? Siapa saya? Dari mana asalnya? Untuk apa kita di sini? Kemana kita akan pergi? Nah itu juga diuraikan semua. Yang istilahnya kosmogenesis. Kalau yang antropogenesis, kalau yang tata surya tadi, sampai galaksi, Milky Way itu kosmogenesis. Jadi bab 2, 3 ini lengkap sekali sebetulnya. Dipadatkan menjadi satu sutra. Kalau mau diperinci secara mendetail, bisa 1 minggu. Kalau 3 hari, bisa 1 minggu ini. Tapi karena kita waktu juga terbatas, kita diringkes 2 jam selesai. Maka singkat sekali. Demikian Pak David, kira-kira rangkuman saya. Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan lakukan untuk invokasi, bisa ditutup dengan invokasi. Ya. Terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Sebelum diakhiri, mari kita invokasi sejenak. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu, hanya kasih sayang dapat menolong dunia.
kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, terima kasih. Malam, Kak. Terima kasih. Ya, Terakhir. Terima kasih, Pak. Depan. ya, sama-sama. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama, Pak. Ternuhun Pak Rudi. Sami-sami, Bang Dipo. Dan salam buat semuanya. Salam rahayu. Ayo. Rahayu. Terima kasih, Mang Dipo. Selamat Terima malam. kasih semuanya. Selamat malam. Mohon maaf Ya. untuk NL, nggih. Yes. Terima kasih.